Terjerat cinta duda. Bab 41. Suami penyanyang. Ya sudah, terserah kamu saja. Kali ini Erla yang mengalah. Dia tidak mau suasana belanja mereka jadi buruk. Puas berbelanja hari ini membuat Erla kelelahan. Sebenarnya dia bingung dengan sikap Randy saat ini. Randy tidak pernah menegaskan status mereka, tapi seolah Randy lah pemilik anak di dalam perutnya. Semakin hari Randy semakin dekat dengan anak dalam kandungannya, bahkan tak jarang Randy mencium perut Erla, membuat reaksi anak dalam kandungannya merasakan kalau Randy ayahnya. Hari ini kepulangan mereka, Randy selalu siaga menjaga Erla. Mulai dari semua belanja mereka dan barang bawaan mereka, Randy membantu Erla. Dia tak membiarkan istrinya sendiri mengerjakan semuanya, dan di bandara Randy selalu menggenggam tangan Erla. Dia sangat hati-hati menjaga Erla. Kalau capek tiduran saja, ujar Randy saat mereka sudah di dalam pesawat. Erla hanya mengangguk pelan, tapi matanya enggan terpejam, membuat Randy menarik kepala Erla untuk bersandar di bahunya. Sambil mengusap lembut kepala Erla, Randy menatap ke arah langit yang cerah di luar sana. Semalam Randy berpikir akan menjalani hidup bersama Erla. Dia sudah jatuh hati para perempuan ini. Dia akan memutuskan untuk berpisah dari Bianca dan meminta Erla menjadi istri selamanya untuk dirinya, tapi Randy sengaja menunggu momen yang tepat agar Erla bisa merasakan kalau dirinya benar-benar jatuh cinta pada Erla. Untuk itu Randy mulai merubah perlakuannya pada Erla, lewat perhatian yang dia tunjukkan. Randy berpikir jika dia bersama Bianca pasti akan selalu diwarnai keributan karena sifat keras kepala Bianca yang selalu ingin dituruti kemauannya, sedangkan Randy juga keras. Bianca ingin menjadi wanita karir, wanita hebat, sedangkan Randy butuh istri yang di rumah yang sepenuhnya mengurus dirinya dan anak-anaknya kelak. Untuk masalah anak di perut Erla, dia akan menyayangi anak itu seperti anaknya sendiri. Untuk itu dia mulai menjaganya. Kehidupan Erla dulu, Randy tidak mau tahu. Yang jelas dia akan menutup luka hati Erla dengan rasa cintanya. Randy menatap perempuan di sampingnya ini sedang tertidur pulas. Dikecupnya kening Erla berkali-kali membuat siapa saja yang melihat menjadi iri. Mereka bisa merasakan tulusnya cinta dokter tampan ini pada sang istri. Mas, maaf jika aku selama ini mengecewakanmu, tapi aku minta satu kesempatan kedua, Mas. Mohon, Mama Dina. Aku bisa membantumu tapi tidak untuk kembali, Din. Aku sudah menutup semua rasa padamu, ujar Ayah Bahtiar tegas. Mas, aku akan berubah. Aku janji. Terlambat. Kenapa aku tidak mendengar kata-kata itu saat kita masih bersama? Mas, Hicks. Aku janji Mas akan memperbaiki semuanya, isak Mama Dina. Aku akan mintakan satu rumah pada Ben untukmu, meskipun kecil tapi bisa untuk tempat kamu berteduh daripada di bawah kolong jembatan. Tapi ini terakhir kalinya aku membantumu. Anggap saja harta gono gini dari pernikahan kita dulu. Jika rumah yang kita tempati dulu yang kau minta itu rumah Nia, hak Nia bukan diriku, jelas Ayah Bahtiar. Aku tidak butuh semua itu, Mas. Aku hanya butuh kamu. Kita kembali lagi seperti dulu. Maaf. Sekali lagi maaf. Aku tidak bisa. Bisa membantumu saja sudah syukur, karena Nia akan marah padaku. Aku pun juga tak memiliki rasa apapun padamu kecuali rasa kasihan, ucap Ayah Bahtiar lagi, membuat Mama Dina terdiam. Memang dia dulu jahat, tapi kini hidupnya sangat memprihatinkan. Tidur di bawah kolong jembatan dan mengemis, pekerjaan yang bisa dia lakukan untuk menyambung hidup. Mas, pekik Mama Dina saat Ayah Bahtiar hargai tapi tak dihiraukan. Ayah Rahyar. Jembatan dan mengemis, pekerjaan yang bisa dia lakukan untuk menyambung hidup. Mas, pekik Mama Dina saat Ayah Bahtiar pergi tapi tak dihiraukan Ayah Bahtiar. Ayah Bahtiar tak sengaja bertemu dengan Mama Dina saat dia keluar dari sebuah toko, dan Mama Dina sedang mengemis di sana hingga dia tidak bisa lari lagi saat sudah bertemu muka. Mas, Randy nggak bisa didiamkan begini. Makin hari dia makin cuek sama aku.
Apa yang terjadi padanya, gumam Bianca karena sudah beberapa hari dia menghubungi Randy tapi diabaikan oleh kekasihnya ini. Aku harus pulang ke Indonesia dulu untuk bertemu kamu Mas. Apa kamu marah sama aku karena aku tidak pulang liburan kali ini? Tapi aku benar-benar masih sibuk Masmu, lanjutnya berpikir sendiri. Pilihan yang sulit, aku tidak bisa meninggalkan studiku ini, cita-citaku Mas. Tapi kenapa kamu malah begini? Bukannya kamu juga dukung aku pergi ke Singapura waktu itu meskipun terpaksa, ujarnya lagi kesal. Sayang, bangun, bisik Randy saat mereka sudah sampai di depan rumah. Mas, sudah sampai? Tanya Erla yang baru terbangun dari tidurnya sambil beberapa kali menguap. Ayo turun, ajak Randy. Erla beranjak pelan menggeser tubuhnya. Bobot tubuhnya kini memang sedikit besar daripada kehamilan pertamanya dulu karena Erla selalu membatasi makanannya. Kalau sekarang Randy justru memperbolehkan Erla makan apapun itu selagi bergizi dan tidak membahayakan untuk janinnya. Pelan-pelan ya. Mas, barangnya. Biar nanti Bibik dan Satpam yang membawakannya, sahut Randy yang terus menuntun Erla ke dalam rumah. Mana Mama Big? Tanya Erla yang lupa kalau sang mertua sudah pulang ke Surabaya. Kamu lupa Mama sudah pulang, jawab Randy mengingatkan. Astaga. Ya sepi deh, nggak ada Mama. Ujar Erla dengan raut wajah kecewa. Meski dulunya mereka sering cekcok tapi belakang Mama Randy yang sangat perhatian pada Erla sudah seperti mertua sendiri, bahkan dia yang membuat Erla dan Randy menikah. Kepergiannya akankah membuat sandiwara mereka berakhir, pikir Erla. Karena kedatangan beliaulah sandiwara itu dimulai. Kapan-kapan kita yang ke Surabaya lihat Mama ya, ajak Randy dan diangguki Erla. Terus oleh-oleh buat Mama gimana Mas? Saat kamu melahirkan pasti Mama kesini. Udah basilah Mas. Ya tunggu saja sayang. Ayo istirahat dulu, ajak Randy lagi menuntun Erla masuk ke dalam kamar mereka. Sayang, mandi dulu setelah itu makan. Dari pesawat tadi kamu tidak mau makan. Mungkin aku mabuk udara Mas, terasa kembung. Mandi dulu pakai air hangat, nanti aku gosok dengan minyak angin tubuhnya, ucap Randy membuat Erla terdiam. Jika Randy ingin membantunya menggosok tubuh, otomatis Randy bisa melihat semuanya. Kalau sebatas perut memang Randy sering lihat bahkan kecup, tapi untuk yang lain belum pernah. Erla tidak bisa membayangkan kalau Randy melihat semuanya bisa-bisanya. Gitulah. Tolol. Apa yang sedang aku pikirkan, batin Erla menggelengkan kepalanya pelan. Mandi saja dulu, lihat nanti, lanjutnya masuk ke kamar mandi. Berendam di bathtub dengan air hangat sepertinya akan segar, pikir Erla karena memang sudah lama tidak dia lakukan. 20 menit berlalu Erla belum juga keluar dari kamar mandi. Seperti biasa Randy akan panik jika sang istri terlalu lama di kamar mandi. Sayang. Panggil Randy tapi tak ada jawaban. Lah, Erla. Tok. Tok. Randy mengetuk pintu tapi tak juga ada jawaban dari dalam, membuatnya panik. Erla, kamu masih di dalam sayang? Panggilnya lagi tapi tetap tak ada jawaban, membuat Randy bingung. Dia mondar-mandir mencari kunci cadangan karena Erla mengunci pintunya dari dalam. Sedikit sulit karena ada kunci di dalam sana, membuat Randy terus berusaha keras. Erla. Randy terus memanggil agar Erla menjawab tapi tetap saja diam, dan akhirnya pintu terbuka menampilkan pemandangan Erla berendam di bathtub dengan mata terpejam. Awalnya Randy berpikir Erla pingsan tapi sepertinya tidak, Erla sedang tertidur pulas. Benar-benar membuatku gila perempuan ini, gumam Randy menghela nafas lega. Dia yang melihat Erla tertidur dengan keadaan terekspos sangat menguji imannya. Randy segera membilas Erla dan membalutnya dengan handuk lalu menggendong dan membaringkannya di tempat tidur. Efek kelelahan membuat mata Erla enggan terbuka. Erla merasakan sedang di alam mimpi. Randy sedang mendekap dan mengecupnya, membuatnya tak mau membuka mata, takut jika mimpi indahnya itu segera berakhir.
Randy memakaikan daster di tubuh sang istri dan menutupi Erla dengan selimut lalu mengecup pipi perempuan cantik ini. Dia sengaja membiarkan Erla tertidur dulu, seminggu di negeri orang mungkin membuat Erla benar-benar lelah dan butuh istirahat. Erla terbangun dengan merentangkan kedua tangannya, tidurnya sangat nyenyak sekali tapi tiba-tiba Erla tersadar dia sudah di atas ranjang. Astaga, kenapa bisa di sini? Batin Erla melihat dirinya tertutup selimut. Baju ini, astaga, pekiknya pasti ini semua dipakaikan oleh Randy. Erla meraba bagian asetnya yang memang tidak mengenakan apapun. Randy sudah tidak kuat untuk memakaikannya tadi jadi dia memilih pergi. Mas Randy, gumam Erla menutup mulutnya. Dia segera bangkit dan ke lemari untuk memakai pakaian dalamnya lalu mencuci muka dan mencari Randy keluar kamar. Mas Randy, pekik Erla. Mana Bapak Big? Tanyanya pada sang. Tadi keluar Buk, katanya ke rumah sakit tapi Bapak pesan kalau Ibu bangun diminta makan dulu, terus minum susu hamilnya. Cemilan Ibu juga sudah disiapkan Bapak di kulkas, ujar sang bibi membuat Erla menghembuskan nafas berat. Dia segera ke dapur. Kenapa Mas Randy nggak bangunin aku dulu sebelum pergi, gumam Erla pelan. Erla segera makan dan minum susu hamilnya lalu ke ruang keluarga untuk menonton televisi di rumah yang sudah seminggu dia tinggalkan ini. Dia merasa nyaman di rumah ini, entah kapan Erla akan meninggal semua kenyamanan ini. Erla memilih menonton televisi sambil tertidur. Dia bosan di kamar sendiri mungkin karena sudah terbiasa seminggu ini segala aktivitas dikerjakan bersama Randy membuatnya ketergantungan bahkan untuk tidur pun Erla tidak mau sendiri lagi. Beli saja Mas, tapi jangan terlalu besar, yang sedang saja dia juga sendiri, ucap Nia. Iya, nanti aku minta Siska membelikannya tapi hanya hak tunggu tidak untuk dijual sayang. Kamu tahu sendiri kan sayang kalau Mama Dina itu licik dan serakahnya nanti kalau dikasih hak milik justru dijual dan dia mendatangi ayah lagi untuk meminta rumah kembali, jelas Ben. Aku juga berpikir juga demikian Mas, belikan yang sewajarnya saja supaya dia tidak tidur di jalanan. Besok aku ingin menemui Erla terlebih dahulu. Kamu minta Bu Siska urus masalah rumah itu. Apa Siska sudah mengirimkan alamatnya? Sudah. Kemarin Roni juga sudah mengabari kalau Erla sudah pulang dari luar negeri. Aku harus segera bertemu Mas agar bisa memberikan kejelasan pada ayah apa yang terjadi sebenarnya. Kalau terus-menerus menebak tanpa pasti membuat kepalaku pusing. Iya sayang, jangan sampai ayah terkena bujuk rayunya lagi, ujar Ben yang sangat terlihat tidak menyukai Mama Dina. Sayang, kenapa malah tidur di sini? Tanya Randy mengusap perut Erla pelan. Sudah pulang Mas? Tanya Erla balik sambil menguap. Kenapa tidak di kamar kita? Aku takut sendiri, aku Erla manja. Ya sudah yuk aku temani di kamar. Kamu sudah makan Mas? Sudah tadi di luar, susunya sudah diminum sayang. Sudah. Vitaminnya? Sudah. Cemilan buahnya? Sudah Mas. Aku ngantuk nggak kuat lagi untuk makan. Iya maaf ayuk aku temani. Mau diusap perutnya sayang? Tanya Randy dan diangguki Erla pelan. Entah kenapa setiap melihat Randy, Erla ingin selalu dimanja dan anaknya pun di dalam sana sudah mulai mengerti jika belum dielus Randy akan berontak. Erla berbaring mendekat di dada Randy tapi dia mencium bau parfum lain. Bukan parfum Randy yang biasa Erla cium. Kamu dari mana Mas? Rumah sakit, jawab Randy tapi Erla tak percaya begitu saja karena tidak biasanya Randy pulang ada bau parfum lain. Mandi dulu Mas, bau kamu lain, sindir Erla membuat Randy mencium bau tubuhnya sendiri. Bau apa sayang? Nggak ada bau aneh-aneh kok. Mandi dulu sana, aku tidak suka. Ketus Erla. Daripada membuat mood ibu hamil ini makin memburuk, Randy segera bangkit dan ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya.
Aku kerja dulu ya sayang, jagoan papa jangan nakal jaga mama ya, ujar Randy mengusap perut Erla lembut membuat Erla tersenyum malu-malu. Hati-hati mas. Jangan lupa minum susunya terus cemilan kamu sudah aku siapkan di kulkas, ujar Randy. Memang dokter muda ini selalu menyiapkan makanan sehat untuk Erla setiap harinya dan Erla tinggal makan saja. Iya, bawel. Kamu yang bawel, ujar Randy menarik pipi Erla gemas. Sudah kayak bakpao sayang. Gendut ya mas, rengek Erla. Tapi mempesona sayang aku belum mencobanya, canda Randy membuat Erla malu dan memukul lengan suaminya ini pelan. Sudah sana berangkat, usir Erla karena malu terus digoda oleh sang suami. Mungkin hari ini sedikit telat pulangnya sayang, ada anak magang di rumah sakit dan aku bertanggung jawab atas mereka, sambil berjalan keluar dan diikuti Erla yang bergelayut mesra di lengannya. Anak magang. Iya, kenapa? Mau ikut? Nggak di rumah aja, capek. Ya sudah jangan sampai telat makan ya, aku pergi, pamit Randy sambil mencium kening Erla. Erla masuk kembali ke dalam rumah dan langsung ke dapur untuk meminum susu hamilnya. Bu, ada yang mencari ibu, ujar pembantu Randy. Siapa Big? Perempuan bu, namanya Nia. Iya bu. Erla segera berjalan keluar dia penasaran kenapa Nia bisa menemukan tempatnya. Mbak Nia. Erla. Apa kabar mbak? Tanya Erla sambil memeluk Nia. Alhamdulillah baik. Ayo silahkan duduk mbak mau minum apa? Tanya Erla. Terserah, sahut Nia. Erla memanggil sang bibi untuk membuatkan minuman. Dari mana mbak tahu rumah ini? Tanya Erla penasaran. Kehamilan kamu sudah besar ya? Kamu sudah menikah lagi lah? Iya mbak, sahut Erla pelan. Untuk keberadaan kamu tidak sulit lah bahkan keberadaan mamamu aku juga tahu, sindir Nia. Mama. Ya Mama Dina, kamu masih ingatkan dengan Marna kamu? Tanya Nia dan diangguki Erla pelan. Kalau ingat kenapa kamu tinggalkanlah, kamu hidup enak di rumah besar ini. Marah Nia. Mbak ceritanya panjang, ucap Erla mulai menitikkan air mata. Dia sayang dengan Mama Dina tapi dia harus menjauh dari mamanya itu karena jika mamanya tahu dia menikah dengan Randy bisa-bisa Randy akan diporoti abis oleh mamanya. Lah, cerita biar aku tidak salah paham, kamu tahu di mana Mama Dina sekarang? Ujar Nia dan dijawab gelengan oleh Erla. Kolong jembatan. Aku bukan anaknya lah jadi aku tidak bertanggung jawab atas dirinya. Mbak aku juga bukan anaknya, jawab Erla membuat Nia terdiam sejenak. Pembantu Randy datang membawakan segelas minuman dan melihat sang majikan menangis. Terima kasih, ucap Nia lembut. Maksud kamu apalah? Tanya Nia lagi. Mbak aku bukan anak Mama Dina, aku sempat menghubungi keluarga papa jawabannya sama. Lalu kamu anak siapa? Aku juga belum menemukan faktanya mbak hanya aku mendengar sendiri dari mulut mama kalau aku bukan anaknya mbak, tapi aku tidak lari dari tanggung jawab, aku merasa kalau dia sudah susah payah membesarkanmu mbak jadi saat dia kecelakaan aku yang membiayai semuanya mbak meskipun aku sendiri tak memiliki uang, jelas Erla. Lalu kenapa kamu bisa menikah lagi dengan seorang dokter kamu menggodanya? Tanya Nia. Tidak mbak, aku terjebak di sini karena hutang. Hutang? Ya mbak dokter Randy yang membiayai semuanya, jawab Erla. Erla menjelaskan dari awal hingga akhir mengapa dia bisa di sini, tentang pernikahannya dan Randy yang hanya sementara dan diangguki Nia. Nia juga merasakan hal yang sama dulunya dia terjebak hutang hingga menikah dengan Ben tapi mereka berakhir bahagia. Mbak aku minta tolong jangan katakan pada mama di mana keberadaanku, aku takut mama bisa mengacaukan semuanya mbak, kasihan Mas Randy, mohon Erla dan diangguki Nia patuh.
Aku akan pergi Mbak dari kehidupan Mas Randy karena dia juga berhak bahagia dengan kekasihnya, tapi aku hanya menunggu waktu yang tepat, ujar Erla. Jika kamu butuh bantuanku hubungi aku lah, bukannya kemarin aku sudah berikan kartu namaku. Iya Mbak, aku hanya takut mengganggu Mbak saja. Tidak masalah, aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Terima kasih Mbak, ucap Erla mendekap Nia sambil menangis. Nia mengelus lembut perut Erla, dengan keadaan hamil dia merasa semua penderita ini. Aku pulang dulu lah, jika butuh bantuan jangan sungkan. Terima kasih Mbak. Kata Bibi tadi ada yang datang sayang, siapa? Tanya Randy penasaran saat baru pulang ke rumah. Iya Mas, Mbak Nia. Mbak Nia, siapa sayang apa aku kenal? Aku jelaskan juga kamu tidak akan tahu Mas, kalian belum pernah bertemu, jawab Erla. Minimal aku jadi tahu satu persatu keluarga kamu sayang. Buat apa? Tanya Erla menatap sang suami yang sedang membuka pakaiannya karena baru pulang kerja. Ya siapa tahu suatu saat nanti berguna untukku, aku bisa bertanya kesukaanmu padanya, canda Randy. Mbak Nia itu kakak tiriku dulu Mas, sebelum mama bercerai dulu dari ayahnya. Sekarang dia di mana? Ada di Jakarta, dia menikah dengan Benny pengusaha yang lumayan kaya raya Mas. Kenapa dia kemari? Ada perlu apa? Hanya ingin tahu tentang kabarku Mas, karena terakhir kali kami bertemu saat acara teman mama, dia ingin bertemu lagi tapi kita keburu berangkat ke Turki jadinya datang sekarang, jelas Erla. Jadi tadi sudah kangen-kangenannya, ujar Randy sambil memeluk tubuh Erla dari belakang. Mas, kalau udah sekarang sama aku lagi kangen-kangenannya sayang, nggak ketemu sebentar aja udah buat kangen anak papa, ujar Randy mencium pipi Erla dan mengusap perutnya lembut membuat Erla geli. Geli Mas. Sayang, kapan bisa aku merasakannya, bisik Randy. Apaan sih Mas? Sana mandi dulu bau, kasihan dedeknya cium bau acem kamu. Dibiasain sayang, biar nanti lahir udah tahan sama bau papanya. Mas kamu dari rumah sakit bawa kuman, mandi dulu sana. Randy segera melepaskan dekapannya memang benar yang dikatakan Erla nanti malah Erla dan anaknya terkena virus. Untung kamu ingetin sayang, aku mandi dulu ya tunggu aku baru tidur, pamit Randy membuat Erla menghela nafas lega melihat kepergian sang suami. Erla sebenarnya menyukai perlakuan Randy tapi karena belum ada kejelasan di hubungan mereka membuat Erla terkadang berpikir dia tidak pantas untuk Randy yang kaya raya, tampan dan lebih segalanya. Tidak adil rasanya mendapatkan janda seperti Erla yang sedang hamil anak orang lain. Ya aku sudah temui Erla dan dia sudah jelaskan semuanya, ujar Nia dan mulai bercerita tentang Erla dan Mama Dina. Terus kamu percaya? Tanya Ayah Bahtiar. Aku lebih percaya Erla daripada Mama Dina ya. Aku rasa memang Erla itu bukan anak Mama Dina, mana ada ibu yang mau menjerumuskan anaknya. Kalau Mama Dina dia hanya mementingkan harta bukan Erla. Aku rasa juga begitu ya. Aku setuju dengan Nia karena Mama Dina sudah kelewatan batas, sahut Ben dan diangguki Nia. Ayah tahu sendiri kan bagaimana sayangnya Erla pada Mama Dina, dia mampu meninggalkan suaminya jika Mama Dina yang minta tapi kali ini Erla tidak mau kalau Mama Dina tahu keberadaannya. Jadi dia di mana sekarang? Ada di rumah Dokter Randy ya, dia baru menikah tapi ada suatu hal yang dia tak bisa ceritakan lebih rinci tentang pernikahannya, ujar Nia yang sengaja tak ingin bercerita karena permintaan Erla sendiri tadi. Suami orang lagi. Tebak Ayah Bahtiar. Tidak ya, aku juga tidak berhak bercerita, biarkan Erla sendiri menyelesaikan permasalahannya, dia sudah dewasa jika dia butuh bantuan kita dia akan hubungi aku sudah memberikannya nomor telepon dan pasti Erla akan menghubungi aku nanti, jawab Nia dan diangguki Pak Bahtiar pelan,
dia juga sudah lelah dengan semua ini, dia ingin aman dan damai dalam hidup, dia sudah tua tidak lagi memikirkan masalah yang terus-menerus datang. Sudah, ayah istirahat saja, jangan dipikirkan untuk Mama Dina sudah diurus oleh karyawan Mas Ben, ujar Nia lagi. Nia berharap dengan penjelasannya ini ayahnya sudah sedikit lega dan tidak merasa mencampakkan Mama Dina lagi. Bersambung.